menjadi perempuan-perempuan bernilai tinggi, menjadi perempuan-perempuan berkelas. Kelasnya kelas apa? Kelas surga insyaallah. Menjadi perempuan-perempuan yang layak untuk hidup mulia di dunia dan layak untuk masuk ke surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, syaratnya apa aja sih pengen jadi perempuan mulia? Yuk nih, yang nomor 1, iman. Kamu tanpa iman tak ada artinya apa-apa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuh tanpa iman nggak ada artinya apa-apa. Ini saya kasih tahu, perempuan itu tanpa iman tak punya nilai apa-apa. Jika bahkan ia cantik, jika bahkan ia kaya, jika bahkan ia anaknya siapa gitu, kalau tidak beriman tak ada artinya apa-apa. Ada tuh perempuan cantik namanya Ummu Jamil. Itu artinya ibu, ratu. Ya. Ummul Qura itu artinya ratunya kota, ibu kota. Kota paling tua gitu ya. Ummul Qura itu julukan untuk Kairo, Mesir itu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi Ummu Jamil, Ratu Jamil kecantikan dari cakepnya. Seorang perempuan bernama Ummu Jamil. Hidungnya kayak Alif, kecil, mancung, tegak gitu. Enggak kayak saya. Saya ngaca-ngaca hidung saya nih kayaknya enggak kayak Alif, kayak tak. Rebahan ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini perempuan satu ini cakep semuanya, alisnya cakep, matanya cakep gitu, jelas gitu kayaknya, gitu ya. Nah kalau kayak kita ini kan muka minimalis nih kayak kurang-kurang jelas gitu. Sehingga sekalian nih Ummu Jamil nih cakep semuanya, kulitnya cakep, badannya cakep, semuanya udah cakep dah. Dia punya suami itu gantengnya luar biasa teman-teman. Sampai dari gantengnya orang lupa namanya, selalu panggil dia dengan pemilik wajah yang menyala. Pemilik wajah yang menyala. Dalam bahasa Arab pemilik itu Abu. Menyala itu adalah Lahab. Jadi suaminya namanya Abu, paman Nabi. Jadi kamu kalau selama ini ngebayangin Abu Lahab jelek, atau kamu salah. Abu Lahab tuh ganteng banget teman-teman. Abu Lahabnya ganteng, cakep. Istrinya Ummu Jamil, ratu kecantikan di kota Mekah. Bayang dong. Masya Allah. Sayangnya mereka tidak beriman. Si perempuan ini nih sayangnya tidak beriman. Akhirnya kemudian kerjanya tiap hari mikirin gimana caranya Muhammad celaka. Karena nggak beriman, akhirnya dia menganggap orang-orang yang beriman sebagai musuhnya, menganggap Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Apalagi ketika dia tahu suaminya habis dikata-katain sama Nabi Muhammad, tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Itu teman-teman sekalian, dia marah dengan turunnya ayat tersebut. Dia cari Nabi Muhammad, dia dengar Nabi Muhammad lagi ada di dekat Bukit Sofa di area masjid. Sekarang ini ya, Masjidil Haram. Dia pun datang ke sana,
dengan muka tegang, emosi yang tak tertahankan, keringetan, sampai keringetannya di bawah hidung. Udah lihat gak orang kalau lagi marah keringetan bawah hidung? Ya, dia bawa batu, teman-teman sekalian, yang cukup besar. Dia bawa tuh batu dengan kedua tangannya. Dia samperin. Dia lihat di masjid ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sayyidina Abu Bakar. Itu padahal kenyataannya Sayyidina Abu Bakar enggak sendirian, dia sedang bersama Nabi Muhammad. Tapi perempuan yang bernama Ummu Jamil, si ratu kecantikan cakep luar biasa ini teman-teman, dia cuman punya cakepnya hati, enggak punya iman, sehingga akhirnya dia enggak bisa lihat Nabi Muhammad. Ya, Nabi padahal lagi berduaan nih sama Sayyidina Abu Bakar, lagi cerita-cerita siapa aja Abu Bakar sekarang yang masuk Islam. Siapa aja nih, gimana nih dakwah kita nih. Udah lagi bahas-bahas kayak begitu, datang si Ummu Jamil dengan bawa batu itu. Dia bilang, "Ya Abu Bakar, Abu Bakar, mana tuh teman kamu tuh yang namanya Muhammad? Mana tuh si ponakan gak tahu diri itu?" Kan ponakannya tuh. "Inni sami'at annahu qad hajana." Saya dengar dia habis ngata-ngatain kita. Kalau aja saya ketemu sama dia, saya akan pukulkan batu ini ke kepalanya. Itu Sayyidina Abu Bakarnya tinggal bengong aja gitu. Lah Nabi Muhammad di depannya. Tapi gak kelihatan gimana sih nih gitu. Sayyidina Abu Bakar senyum aja. "Bilangin tuh sama temen kamu tuh Muhammad, kalau aku ketemu sama dia, saya pukul dia dengan batu ini." Dia bawa lagi tuh batunya. Dan Nabi Muhammadnya ada di situ. Sampai perempuan ini lewat jalan, Sayyidina Abu Bakar nanya, "Amma tarak ya Rasulullah? Mara'at ya Rasulullah?" Dia enggak melihatmu wahai Rasul. Padahal kau di depan matanya gitu, dia enggak lihat Rasul. Nabi bilang, "Bagaimana dapat melihat aku, al-ainul umya, mata yang buta dari kebenaran." Saya serem sih ini. Bagaimana dapat melihat aku, mata yang buta dari kebenaran. Kamu kalau imannya gak kuat, gak bisa lihat Nabi Muhammad. Iman yang kuat bisa lihat baginda Nabi besar Muhammad. Lihat di mana Ustazah? Tar di akhirat. Makanya kita mesti minta sama Allah, "Ya Mughallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Minta iman sama Allah yang kuat, biar bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi syarat utama kamu menjadi berharga, yang nomor satu adalah iman. Kalau nggak beriman, nggak ada nilaimu teman-teman. Kalau kamu nggak percaya sama Allah, kalau kamu nggak percaya sama Rasulullah, kamu nggak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menjadikan kamu pun tidak bernilai di hadapan hamba-hambanya. Iman ini bikin kita jadi punya nilai. Alhamdulillah si Ustazah, saya beriman kepada Allah. Teman-teman, iman itu ada prakteknya. Saya tahu, kamu kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu bakalan bilang Tuhan saya Allah. Kalau ditanya siapa nabimu, kamu bakal bilang nabi saya adalah Nabi Muhammad. Tapi fahamkah kamu bahwa beriman kepada Allah adalah meyakini
bahwa apapun yang terjadi semua dengan kehendak Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini bahwa pemberi rizki hanyalah Allah. Beriman kepada Allah artinya faham bahwa suamimu itu bukan memberi rizki, dia sama denganmu, hanya tukang makan rejeki. Sama, kamu sama suami kamu tuh sama-sama tukang makan rejeki, teman-teman. Bukan yang satu ngasih rejeki, yang satu diberi rejeki gitu, enggak. War-Razzaq, dialah Allah satu, sang pemberi rizki. Jadi teman-teman sekalian, kalau kamu nih misalnya gitu ya, sebagai seorang istri, taatmu kepada suami, sayangmu kepada suami bergantung dari seberapa transferan yang dia kirim kepadamu. Silahkan pertanyakan keimananmu. Saudara sekalian, yang ngasih kita rezeki hanya satu, namanya Allah. Namanya Allah.